Malam ini, saudara, saya rindu untuk kita masuk lebih dalam, ya, ke dalam bagian firman Tuhan yang di mana kita benar-benar bisa sadar, gitu, ya, sadar. Sadar bukan karena mendengar, sadar bukan karena mengetahui, tapi kita alami, kita alami, kita punya pengalaman. Dan kita tidak dengar dari kata orang, tapi saudara punya definisi sendiri, punya pengalaman sendiri, punya bahasa dan kata-kata sendiri untuk menggambarkan His present, His protection. Nah, saya undang saudara untuk bersama-sama kita buka Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang ke-42. Ini bakal seru ya. Meskipun doaku tak dijawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap, apa katanya? Memilih untuk percaya. Tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Duh, ini hari apa sih? Kok banyak banget ini. Oke, silakan kalau ada yang mau membaca. Ayub 42 ayat 1 ya. Ayat yang kedua, Pak. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita belajar, saudara, ya. Saudara, ada saat di hidup kita kan, di mana hidup itu terasa runtuh, saudara. Ya, tidak ada yang tersisa. Ya, saya pernah dengar beberapa teman di sini, ya, punya real story, gitu ya, mengenai keadaan-keadaan demikian. Doa seolah tidak menembus langit, ya, dan hati terus bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Siapa yang pernah rasa begitu? Saya angkat tangan duluan. Where are you, God? Ya, saudara kalau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, saudara pasti Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang Dia mau, saudara tahu Dia ada, ya. Nah, ini mari saudara buka hati. Saya berdoa Roh Kudus yang tolong saya dan saudara supaya melalui setiap firman-Nya itu saudara diukir batinia baru, ya. Karena anything else in this world, ya, segala sesuatu yang lain saudara di dunia ini, it's going to pass. Itu akan berlalu. Tapi ada goresan, saudara. Ya, ada bentuk bentukan tangan Allah, ada tenunan, ya, yang punya harga seperti emas, seperti permata, seperti mutiara. Dan itu memang harus melewati satu proses. Nah, ini proses-proses ini mari kita belajar. Ini akan mengangkat, ini akan mengungkit gitu, ya, apa yang terjadi di dalam hidup saudara. Supaya melaluinya sungguh-sungguh Allah itu seperti hadir dan saudara menikmati,
ya perjumpaan dengan dia. Nah, saudara, di dalam keadaan-keadaan di mana seperti ya doa itu tidak menembus langit gitu ya. Di mana keadaan di dalam kehidupan kita seperti ya tidak ada yang tersisa, semua pecah. Saudara pernah lihat ya? Saudara pernah lihat sesuatu yang berantakan, pecah, berkeping-keping, nggak ada, saudara. Ya, itu hidup bisa digambarkan demikian. Ya, memang itulah ya, saudara ya. Kalau kita ya mencoba untuk tidak pura-pura kuat, gitu ya. Ketika kita mencoba untuk tulus dan jujur, maka itu adalah satu langkah untuk pintu itu terbuka. Ya, itu penting. Saudara, saudara pernah tulus dan jujur mau terbuka gitu sama seseorang? Pasti itu hubungan yang khusus. Gitu. Nah, ini kalau kita, saudara, ya, Allah ingin, ya, Tuhan ingin, dan di dalam firman Tuhan, ya, kadang, saudara, ya, kita dibawa pada satu situasi di mana Allah sungguh-sungguh menciptakan kondisi di mana Ia ingin, saudara, bukan hanya mendengar tentang Dia, bukan hanya mengetahui tentang Dia, tetapi sampai saudara sungguh-sungguh mengenal dan punya pengalaman dengan Dia. Saudara, keadaan-keadaan begitu yang kita ya tidak kuat lagi ya. Saudara pernah mungkin punya saudara ya yang ada di dalam keadaan kelemahan tubuh sakit gitu ya. Seperti tidak ada lagi pertolongan gitu saudara ya. Tidak perlu loh saudara ya. Tidak perlu kita apa mencarinya terlalu jauh. Itu kadang cukup dekat di dalam hidup kita ya. Beberapa hari yang lalu tuh ya hari ini kalau nggak salah ya, ya kemarin gitu ya saya dengar ada saudara yang sudah cukup rentan gitu ya saudara ya fisiknya gitu ya, tapi saudara bayangkan dia ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini, tidak dapat tempat saudara, akhirnya harus pulang ke rumah padahal keadaannya itu sudah kritis. Itu itu seperti langit runtuh ya, dia harus diisolasi. Nah kalau dia pulang ke rumah, kebayang ya saudara ya, anak-anak masih kecil ya, istrinya ya, ya air mata loh saudara ya, air mata. Nah saudara, namun justru di titik-titik paling gelap seperti itu ya, Allah sang pemegang kendali itu saudara, dia bersinar di dalam terangnya yang ajaib. Kedaulatan Allah artinya titik kendali ada di tangannya, tidak ada yang terjadi di luar pengetahuannya, artinya dia berkuasa ya, walau kita tidak berdaya saudara ya, dia tidak lengah, dia tidak tertidur ya, dia tidak salah langkah saudara, tidak ada keputusan kehendaknya yang miss gitu, yang salah ya. Bahkan ketika jalan hidup kita itu seperti lepas dari satu derita kepada derita yang lain, ingat bahwa dia tidak pernah salah di dalam rancangan. Nah, saudara, dari bacaan Ayub pasal 42 tadi ya, saudara tahu kan, cerita ini ayat 42 itu cerita pasal-pasal sebelumnya. Ayub kehilangan segalanya, keluarga, harta, ya, eh, kesehatannya gitu ya. Namun akhirnya kisah itu, saudara, dari semua itu ia menyadari bahwa apa katanya tadi? Ayat 42, ayat apa? Ayat 2 itu tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, there is no such fail planned from God gitu. Nggak ada rencananya yang gagal. Ini hal-hal begitu itu saudara ya. Kita kadang bisa meresapi itu ketika kita benar-benar ada di dalam badai itu. Nah, saudara siap untuk
sungguh-sungguh mengenal kehadirannya Tuhan? Mau? Mau? Siapa yang mau? Ya, saudara harus siap masuk badai. Ya, iya, that's the truth. Itulah kebenarannya, saudara. Ya, jadi Ayub tidak menemukan jawaban di luar sana, tetapi ia menemukan pribadi Allah, dan itu cukup. Itu memuaskan dahaga jiwanya. Itu yang luar biasa. Tahukah saudara bahwa ya suatu hari nanti gitu ya saudara ya. Ini yang suatu hari nanti mungkin saudara akan tanya Musa gitu. Musa gitu. Bisa cerita bagaimana itu. Saudara tahu kan, eh, tidak ada pesan dari Allah bahwa kalau kau angkat tongkat itu maka itu laut terbelah, nggak ada gitu. Dan kemudian jalan terbuka, tidak ada gitu. Dia hanya diperintahkan untuk angkat itu tongkat, saudara. Mungkin saudara akan, wow, itu dahsyat sekali. Tapi saudara tahu, mungkin Musa balik bertanya, Rida, Mira, bisa cerita sama saya. Bagaimana kau nikmati Tuhan hadir bersamamu. Ya, bagaimana baitnya. Bagaimana kau nikmati kehadirannya. Ketika engkau di dalam masa-masa yang gelap. Yang paling gelap. Gitu, di dalam hidupmu. Bisa cerita nggak itu? I want to know. Musa pingin tahu. Karena Musa tidak menikmati kemuliaan yang bahkan dia sendiri takut itu memudar dan pergi dari hidupnya. Saudara. Ya, itu yang menarik buat saya dan saudara. Nah, hal ini sangat dalam. Kalau saudara ingin cerna, ingin benar-benar dalam di sini, itu sebenarnya inti dari seluruh perjalanan iman. Iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saudara bisa tersenyum ya dengan kepenuhan gitu ya saudara. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang semuanya terpecah gitu. Semuanya pecah, semuanya berantakan saudara. Ya. Ayub 42 ayat yang kelima, ada yang bisa baca ayat yang selanjutnya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini menarik saudara ya. Karena eh, dari ayat yang kedua dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, dari sini kita sudah melihat bahwa eh, Ayub tahu, gitu ya, dengan pengenalannya dia tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi di ayat yang kelima ini lebih dalam, saudara. Ya, dia menemukan pribadi Allah. Dan ketika dia menemukan pribadi Allah, ada dimensi Allah di dalam dirinya yang kemudian termanifestasi. Dan itu disebut rasa cukup. Engkau cukup bagiku. Wah. Ketika Ayub berkata di akhir penderitaannya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Disitulah titik balik rohaninya. Ia tidak mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Karena pengenalan akan Allah. Karena apa yang dia dengar, apa yang dia tahu tentang Allah. Tetapi ia menemukan Allah secara pribadi. Dan itu jauh lebih besar, saudara, daripada semua jawaban atas pertanyaanmu. Nah, di dalam ayat ini kita bisa belajar beberapa hal. Ya, pertama, saudara, mengetahui dari dari hanya mengetahui tentang Allah menjadi mengenal pribadi Allah itu. Sebelum penderitaan, ya, Ayub mendengar, Ayub mengetahui, ya, Allah lewat ajaran, lewat tradisi-tradisi, ya mungkin lewat kebenaran yang secara ilmu-ilmu Allah, yaitu teologis gitu ya. Namun sesudah mengalami penderitaan, ia memiliki pengalaman pribadi. Dia mengenal pribadi itu, ya. Bukan hanya mendengar dan mengetahuinya, dia mengenal pribadi itu.
Dia katakan sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berarti sekarang aku tahu siapa engkau itu. Bukan hanya apa yang engkau lakukan. Tetapi aku bersentuhan dengan tanganmu. Gitu. Aku menikmati mengalami pelukanmu. Aku rasa mengenai kehadiranmu. Di sini saudara penderitaan menjadi apa? Menjadi tempat perjumpaan. Ya. Bukan sekadar tempat ujian. Di mana orang bilang bisa dilewati. Pak, bisa dilewati. Karena kemarin-kemarin kita bisa dilewati meskipun sekalipun semuanya hancur, Pak. Tapi bisa dilewati. Di sini menjadi sesuatu yang berbeda. Pak, di sini bukan hanya tempat perjumpaan. Sorry, di sini bukan hanya tempat ujian sehingga kita berkata bisa dilewati. Meskipun. Tapi menjadi tempat suci, saudara. Tempat dia hadir. Tempat perjumpaan. Pak, bisa dilewati. Dan aku ketemu Tuhan di sini. Aku menikmati kehadirannya. Saudara, kalimat penderitaan menjadi tempat perjumpaan dan bukan sekadar ujian. Itu berarti saudara, penderitaan itu bukan hanya sesuatu yang harus bisa dilewati, lulus ujian, bisa dibuktikan kesetiaan kita di dalam ujian. Bukan sekadar itu, tetapi ada ruang suci, ada ruang rohani di mana manusia dapat mengalami Allah secara pribadi dan mengalaminya secara mendalam. Di sini kau beri kelegaan di rumahmu, Tuhan. Kau nikmati hadirnya. Kau bilang, Tuhan, asal kau ada di sini. Aku tidak perlu jawaban apa-apa. Engkau cukup bagiku. Saudara, penderitaan itu bukan hanya tempat lulus uji. Bukan hanya tempat supaya kita lewat dari ujian. Tetapi itu ruang suci. Itu ruang rohani. Itu tempat kita rasa Tuhan itu hadir. Wah, aku jadi sering ingat lagu itu. Nanti saudara ya, kalau saya benar-benar ingat. Saudara, tempat ujian itu fokus pada hasil. Bisa dilewati. Punya kesetiaan untuk taat. Bukan berarti itu salah, saudara. Tapi dia terbatas di dalam mendengar, mengerti, mengetahui. Tidak sejauh menemukan, mengenal, dan lebih dalam menikmatinya. Tempat ujian itu fokus pada lulus dan tidaknya kita. Namun ini bisa membuat hubungan kita, saudara, itu seperti transaksional dengan Tuhan. Gitu. Tuhan saya bisa lewati loh Tuhan. Gitu. Seolah penderitaan hanya tes yang harus kita lulus gitu. Dan kemudian Tuhan karena saya lulus, saya harus dapat reward gitu. Ya, dapat mahkota gitu saudara ya. Tapi Tuhan mau Ayub Ayub menikmati itu. Itu bukan hanya ruang ujian. Saudara, ada derita, ada sengsara, ada cobaan. Bukan hanya ruang ujian. Tetapi itu ruang suci. Allah hadir di sana. Itu ruang rohani. Di sana Tuhan sedang ingin saudara menikmati kasihnya. Menikmati kehadirannya. Menikmati pelukan kasihnya. Mengalami pribadinya. Itu harus menjadi tempat di mana kita fokus mengenai pribadi Allah. Apa yang ingin Allah nyatakan tentang dirinya melalui pengalaman itu. Apa yang Allah ingin nyatakan mengenai dia, saudara, melalui pengalaman itu.
Dalam penderitaan, saudara, ya, topeng iman yang dangkal biasanya runtuh, saudara. Ya, kamuflase iman yang dangkal itu biasanya runtuh. Dan yang tersisa hanyalah jiwa yang jujur di hadapan Allah, yang tidak pura-pura kuat gitu. Ya, tetapi ingin supaya dia benar-benar saudara rasakan kehadiran. Di sana kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia yang adalah kasih, Dia yang maha murah, Dia yang lebih dari seorang bapak, seorang ibu, Dia yang lebih dari siapapun yang pernah begitu dekat dengan hidup saudara. Pengalaman terdekat yang belum pernah saudara rasakan itu. Ruang suci, ruang rohani. Dia ingin, saudara, ya, menemukan realitas pribadinya di dalam hidup saudara. Ayub tidak lulus karena lulus ujian, karena dia dapat mampu menjawab segalanya dengan ketaatan dan kesetiaannya. Ya, tetapi dia lulus, saudara, karena di tengah luka yang tidak sembuh. Ya, dia itu akhirnya mengenal sentuhan Allah, ya, yang hadir secara pribadi. Dan itu membuat dia menjadi jauh dibawa kepada tingkat rohani, kedewasaan rohani. Bukan sekadar ketaatan, tapi benar-benar eh, memiliki dimensi lain di dalam pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Nah, dengan kata lain, saudara, ya, ini eh, membawa dia kepada pergaulan gitu, yang karib dengan Tuhan. Dia lebih mengenal dan saudara, saudara tahu, kadang kita ingin keluar dari badai, tapi saudara sadar nggak bahwa Tuhan ada di dalam badai itu? Jadi kita nggak jumpa, saudara. Dia ada di dalam badai, terus kita ingin keluar dari badai. Jadi kita jadi nggak jumpa. Orang Kristen tanpa pengalaman jumpa, dia gagal. Dia gagal. Dia gagal karena dia tidak ketemu ruang suci. Dia tidak ketemu ruang rohani di dalam keadaan pencobaan, derita, sengsara dalam hidupnya. Penderitaan mungkin tidak mengubah keadaan hidup kita. Tidak lebih baik. Tidak kemudian ya menemukan solusi gitu ya, saudara. Tapi mengubah hubungan. Saudara di dalam doa menjadi berubah gitu. Saudara memanggil dia Bapakku yang baik. Memiliki getaran dan resonansi yang jadi berbeda gitu, saudara. Bahkan ketika saudara berseru, ya, memanggil namanya, saudara nggak melihat lagi jawaban itu. Saudara tidak mencari lagi jawaban itu. Saudara menemukan sesuatu di dalam itu. Ya. Itu kenapa saya katakan, saudara, ya, bahwa penderitaan bukan hanya ruang ujian, ya, bukan hanya ruang ujian dari iman kita, tetapi itu adalah ruang suci, tempat Allah menyatakan sungguh-sungguh siapa pribadinya, ya, ya, di dalam hidup kita, ya. Nah, saya rindu, saudara, kita lebih dalam di sini, ya, menemukan pribadi Allah di tengah penderitaan. Nah, saudara, kadang Allah tidak menjawab doa kita dengan perubahan keadaan, ya, tetapi dengan hadiratnya sendiri, ya. Dia hadir di tengah-tengah keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, ya.
Kita berdoa agar badai reda, tetapi justru Allah hadir di dalam badai. Dan hati yang tadinya gemetar karena kita ketemu dengan Tuhan, kita menjadi tenang. Ya, bukan karena badai itu berhenti, melainkan karena kita sadar Dia ada di sini. Itu bayangkan saudara kalau saudara memiliki algoritma di dalam pikiran seperti itu. Itu menjadi luar biasa. Ya, penderitaan bukan tempat di mana Allah tidak hadir. Penderitaan bukan tempat di mana Allah itu absen, tidak hadir. Itulah tempat di mana topeng iman yang dangkal itu dilepaskan dan wajah Allah yang sejati mulai terlihat, saudara. Ya, penderitaan itu membuka mata rohani. Apa yang tidak saudara lihat, justru di dalam badai penderita itu, saudara malah melihat kehadiran Tuhan itu. Ya, saudara, selama hidup kita ini berjalan baik, kita sering hanya mendengar tentang Allah. Betul? Kita tahu Dia baik. Nah, ini ya, saudara. Kita sering gitu. Ketika hidup tenang-tenang saja, saudara, gampang nih. Ini saya pikir kita di sini lumayan tenang, ya. Saudara bisa, kalau saya tanya Allah baik, ya, Dia baik. Tetapi kalau mau jujur, saudara, kita tidak benar-benar bergantung pada kebaikan itu. Ya, kita tahu Dia berkuasa, tapi kita tidak benar-benar bergantung pada kuasanya. Ketika keadaan itu baik-baik saja, ketika keadaan itu tenang, itu ya. Namun ketika semuanya hancur berkeping-keping, runtuh, saudara, ya, barulah kita benar-benar melihat siapa Allah itu bagi kita secara pribadi. Saat aku tak punya apa-apa lagi yang aku andalkan, barulah aku sadar bahwa Engkaulah sandaran yang sejati. Saya pernah cerita di sini kan. Sebelum saudara sampai ke titik jurang yang tidak ada lagi yang dapat mengangkat saudara, ya. Di mana saudara tidak ada siapa-siapa lagi yang dapat menolong saudara. Tidak ada cara bagaimana saudara harus keluar dari situ. Di situ titik penyembahan yang terdalam, ya, lahir, hadir kepada Ayub, saudara, ya. Allah tidak memberi daftar alasan. Ia hanya menyatakan dirinya. Ya. Terkadang Allah tidak menjelaskan mengapa engkau menderita. Ya, mungkin saudara sadar nggak? Banyak derita yang saudara lewati. Saudara nggak ketemu jawaban. Mengapa itu terjadi? Benar, Pak Tadus? Ya, banyak loh. Ya. Ada banyak daftar yang sampai hari ini tidak ada jawaban. Mengapa aku harus menderita? Karena apa, sudah? Karena Allah ingin engkau menemukan Dia, ya. Siapa Dia yang memegang hidupmu sesungguhnya? Dia hanya ingin saudara ketemu dengan Dia, gitu. Dan itu cukup, ya. Dan ketika kita menemukan Dia, saudara, semua pertanyaan yang kita tadi cari, saudara, kita tidak lagi ingin mencari jawabannya, ya. Karena hati yang mengenal Allah itu tidak lagi menuntut jawaban, ya, melainkan beristirahat di dalam kehadirannya. Ini bagus, saudara. Ini bagus. Jadi ini ujian. Ini sebenarnya ujian. Apakah kita sungguh-sungguh sudah beristirahat? Apakah kita sungguh-sungguh sudah bertemu dan berjumpa dengan Dia? Ketika kita berhenti mencari jawaban, mengapa semua ini terjadi? Ini ini kan kalau kita sering cari jawaban seperti itu saudara, biasanya orang jadi eh, ini, saudara, ya, eh, makan nggak enak gitu, ya. Saudara pernah nggak rasa itu, ya? Pusing, mual-mual gitu. Pokoknya rasa nggak enak, perut nggak enak gitu.
Itu karena apa, saudara? Ya, karena saudara dihantui dengan kekhawatiran, gitu. Saudara nggak istirahat, nggak tenang, gitu. Nah, itu karena apa? Itu bukti bahwa kita nggak sungguh-sungguh sedang apa? Sedang eh, secara sejati menemukan perjumpaan dengan Dia. Itu dalam keadaan yang sangat runyam, saudara. Ya, saudara kalau mau mengambil keputusan itu, waduh itu, ini yang mana ya Tuhan? Kadang-kadang nggak nanya begitu lagi. Itu benar-benar nggak sempat nanya seperti itu lagi. Pokoknya, wah, moodnya itu, wes, ya, di situ kita diuji, gitu. Apakah kita sungguh-sungguh? Nah, saudara, hubungan dengan Tuhan itu kita diuji dalam keadaan seperti itu. Derita itu mengubah, saudara, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Ayub tidak menjadi lebih tahu tentang siapa Tuhan itu, ya, secara apa? Secara teologis gitu, dari penderitaan. Enggak, gitu. Tetapi ia dibawa untuk semakin punya pemahaman, punya pengalaman. Karena apa? Karena perjumpaan itu membawa dia pada pengenalan yang semakin dekat, pergaulan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Ada perubahan. Penderitaan yang dijalaninya bersama Tuhan itu, ya, menjadi tempat suci, menjadi tempat rohani, menjadi tempat dia berjumpa dengan Tuhan. Tempat air mata menjadi bahasa doa. Habis kata-kata, tapi air matanya menjadi keluhan yang disampaikan seperti doa kepada Tuhan. Menjadi tempat keheningan, ya, yang yang jadi altar penyembahan. Paulus pernah berkata, kalau aku menyembah dengan rohku, aku sedang tidak menyembah dengan akal budiku. Itu menjadi keheningan yang menjadi altar penyembahan, saudara. Ya, menjadi bekas luka, tapi menjadi saluran bahasa kasih kepada orang lain. Saudara luka, ada bekasnya di hidup saudara, tapi itu menjadi saksi saluran kasih buat orang. Orang dihibur melalui, wow, itu luka bekasnya ada. Itu tanda yang buat orang lain ketemu Tuhan. Saudara, ruang suci saudara di dalam derita. Ruang rohani saudara di dalam derita, di dalam sengsara. Ruang saudara jumpa dengan Tuhan di dalam sengsara. Itu merupakan air mata yang menjadi doa kepada Tuhan. Itu keheningan yang menjadi altar penyembahan. Itu luka yang berbekas tetapi menjadi kesaksian saluran kasih buat orang. Bukan hanya tempat ujian iman, saudara, tetapi jauh lebih dalam. Itulah misteri, ya, kedaulatan akan kasih Allah, kehadirannya. Ya. Ia tidak selalu mengangkat dari lembah, tetapi ia berjalan bersama kita di dalam lembah. Mazmur 23, ya, yang terkenal itu, ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa, saudara? Sebab engkau besertaku. Amin. Ini semakin kita ingin mengalami dia, saudara, semakin ruang kehadirannya itu semakin tidak terbatas.
dia tidak terbatas. Semakin kita mengalami kehadirannya itu, saudara, semakin kita rasa bahwa dia besar. Masih banyak kebesarannya yang tidak aku nikmati dalam hidup. Bahkan kehadiran Allah itu jauh lebih berharga daripada semua penjelasan gitu. Semua eh, teologi kebenaran gitu. Semua cerita mengenai dia, kehadirannya itu berbicara lebih kencang di dalam hidup kita, ya. Saudara, banyak orang ya, ya termasuk kita, sebenarnya. Ini kita sadar nggak? Ya? Kita ingin tuh mengerti mengapa daripada menemui siapa. Gitu. Jadi kita lebih ingin mengetahui sesuatu daripada menikmati dan mengalaminya. Padahal saudara, di balik eh, penderitaan itu ya, ini saudara renungkan. Kita 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 banyak dalam banyak keadaan kita tidak menjawab jawaban. Kalaupun dapat jawaban, kita nggak dapat jawaban yang logis, yang masuk akal. Ya. Karena apa? Karena memang Allah mau, ya, bukan bukan itu yang Allah mau itu. Yang Allah mau itu kita ketemu dengan Dia, gitu. Kita ketemu dengan Dia. Kita mengalami kehadirannya. Dan saudara tahu, hanya ketika ketemu, gini loh saudara, hanya orang yang ketemu dengan kehadirannya itu, mereka lah yang berkata, dia segala-galanya untuk saya, untuk hidup. Dia itu cukup untuk hidup. Ya. Dan itu ya seperti seorang anak kecil, saudara. Seperti seorang anak kecil, saudara lihat ya. Ketika anak kecil itu menangis, ya, kadang-kadang saudaranya, bahkan most of the time, itu sebenarnya dia tidak sedang nuntut apa yang dia mau. Ya. Bukan karena ingin jawaban atas sesuatu gitu ya. Permintaannya tuh, ya. Tetapi sebenarnya simple, sederhana, ya. Dia ingin, ya, dipeluk oleh orang tuanya. Dan saudara, kadang itu kita kehilangan, ya. Begitu pula dengan jiwa kita, saudara, ya. Kadang Allah tidak menjawab semua pertanyaan kita, ya, karena Allah ingin dirinya sendiri menjadi jawaban itu. Allah ingin Ia sendiri menjadi jawaban itu, ya. Saudara, menemukan Tuhan di ruang suci ini, di ruang rohani itu, ya, di dalam perjumpaan itu akan mengubah hidup kita. Nah, saudara Ayub, ya, saat Ayub melihat Allah, fokusnya jadi bergeser. Saat Allah menikmati, saat Allah dinikmati oleh Ayub di dalam ruang rohaninya, di dalam ruang suci itu, bukan hanya ruang ujian, itu, saudara. Ayub memiliki mindset yang berbeda, memiliki mentalitas yang berbeda. Dia melihat penderitaan itu menjadi tempat di mana kedaulatan Allah dia temukan, gitu. Pribadi Allah yang penuh kasih dan kemurahan itu dia temukan. Rasa yang seolah-olah dia kehilangan segala sesuatu. Justru di situ, di ruang itu, dia malah ketemu yang namanya intimacy, persekutuan, fellowship
berkasih kasihan di tempat seolah-olah semuanya hilang, hilang. Tetapi berubah menjadi tempat intimasi, tempat kasih yang paling dalam ditemukan. Itu luar biasa, ya. Sampai menemukan, ya, sampai menemukan yang namanya arti rasa cukup itu. Ya. Karena Allah sendiri adalah rasa cukup yang Dia inginkan. Ya. Dia menjadi segala-galanya. Ya. Mazmur 23 ya. Uh, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Ya. Karena Allah menjadi pusat, maka bahkan dengan segala sesuatu, ya, kehilangan, kehancuran, ya, malah menemukan keintiman. Nah, keintiman ini, saudara, keintiman ini, intimacy ini, itu dia adalah mata air. Dia terus mengalir sampai dia menikmati yang namanya kepenuhan, gitu. Ya, karena saudara, apapun yang kita miliki tanpa Allah itu sebenarnya fana, kosong. Apapun yang saudara miliki tanpa sang sumber yang adalah mata air itu rasanya kosong, saudara. Ya, tapi sebaliknya, apapun yang kita kehilangan jika kita masih memiliki Allah, kita tidak benar-benar kehilangan segalanya. Saudara bisa memahami ini ketika saudara, makanya begini, saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan. Memang harus begitu, gitu. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Karena apa? Karena justru di dalam keadaan-keadaan seperti itu, ya, ya, justru dalam keadaan seperti itu saudara terus dipenuhi, ya. Kepuasan dahaga jiwa saudara, hasrat jiwa saudara, itu malah menikmati yang namanya contentment, gitu, kepuasan. Saudara, ini kalau secara teologis saudara sudah tahu, saya bicara kemana. Tapi saya tidak mau ada di tatanan mengerti, gitu ya, mengetahui, saudara. Enggak. Karena topeng iman itu hancur, runtuh, saudara. Ketika saudara menghadapi sengsara, runtuh, ya. Lagu-lagu rohani yang bilang Allah, apa katanya? Allah sanggup, ya, melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Itu keyakinan iman percaya seperti itu. Ketika di dalam lembah kekelaman, runtuh, saudara. Itu iman seperti itu jadi topeng itu. Jadi topeng. Keadaan jiwa kita yang sesungguhnya itu di, dibuka, dibuka. Benar-benar ditelanjangi, saudara. Dan yang tersisa, saudara hancur, kehilangan. Yang tersisa apa, saudara? Yang tersisa adalah kejujuran dan ketulusan. Di mana saudara harus ketemu dengan yang namanya siapa yang ada dalam badai. Itu. Siapa yang hadir. Bukan hanya siapa yang ada di dalam badai, siapa yang hadir. Tapi menemukan kehadirannya dan menikmati kasihnya. Dan saudara, ketemu dan menikmati keintiman. Dan keintiman itu terus menjadi mata air. Di situ altar penyembahan. Keheningan itu karena kehilangan.
Itu menjadi mezbah penyembahan yang paling suci yang saudara pasti pernah kecap, pernah rasa di dalam hidup. Dan itu terus dipenuhi, terus mengalir, terus mengalir. Dia terus mengalir, memenuhi dahaga jiwa saudara. Sampai saudara berkata, ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Dia terus mengalir dan saudara menikmati yang namanya kebenaran. Mazmur 73 ayat 25. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain kau, tiada yang lain. Hanya, apa katanya? Padaku di surga Selain kau, tiada yang lain. yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun hatiku dan habis lenyap. Ya, saudara bisa berseru, ya, saudara bisa mengucap syukur di dalam keadaan-keadaan begitu. Ya, itulah makna terdalam dari rasa cukup dengan Tuhan. Bukan pasrah tanpa makna, saudara. Ya, tapi damai karena mengenal siapa yang memegang hidup saya, saudara. Ya, hidup saya dan saudara. Nah, saudara, kadang Allah membiarkan kita kehilangan segala-galanya. Di titik di mana tidak ada lagi daya, di titik di mana tidak ada harap, saudara, tidak ada lagi yang saudara bisa andalkan. Supaya kita akhirnya menemukan bahwa memang dialah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia satu-satunya yang tidak pernah hilang. Sekalipun segala sesuatu itu hilang dari hidup kita. Saya ajak saudara untuk memiliki satu pembaharuan hidup. Ya. Ujilah aku Tuhan. Mau saudara? Hah? Cobalah aku Tuhan. Saudara mau? Ya. Di dalam itu saudara ketemu ruang suci. Di dalam itu saudara ketemu ruang rohani. Hanya di situ saudara ketemu yang namanya sumber air hidup yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Alkitab berkata dia terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kenapa? Untuk apa? Ada rencana apa di balik itu? Dia mau, Allah mau saudara mengenal dia. Jumpa dia, ketemu dengan dia. Sungguh-sungguh kenal dia. Dialah yang saudara panggil. Ya Bapa, ya Aba. Di dalam keheningan, saudara. Disitulah altar penyembahan yang terdalam. Disitulah tempat di mana saudara ketemu yang namanya kasih yang sejati. Di situ Anda ketemu yang namanya keintiman. Di situ Allah benar-benar memeluk saudara. Ya, saudara akan rasa dan saudara hasrat jiwa saudara akan terus dinikmati. Nah, saudara, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jiwa yang hancur, yang tulus jujur, yang tidak pura-pura kuat. Wah, saudara. Jiwa seperti itu yang benar-benar menikmati kepenuhan, ya.
Itulah jiwa yang benar-benar teruji imannya, itu saudara. Wah, makanya ini luar biasa ya. Makanya 1 Korintus 13, coba kita baca. 1 Korintus 13 ayat yang kedua, saudara. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat 2 ya Bapak ya. Iya, Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. saudara, itu dalam sekali ini. Tidak ada lagi yang kurang itu yang disebut di depan ini. Nggak ada. Sekalipun aku punya iman yang sempurna, tapi aku tidak punya kasih. Maksudnya saudara tahu nggak? Orang tidak bisa memberi dari sesuatu yang dia tidak punya. Nggak bisa. Saudara tahu arti kasih? Saya dan saudara hanya bisa tahu arti kasih kalau saudara ketemu dengan Allah yang adalah kasih itu. Dan saudara tidak perlu penjelasan. Saudara tidak bukan bukan uraian, bukan narasi sehingga saudara bisa menjelaskan kasih itu, bukan. Ini bukan juga terbatas pada tindakan-tindakan kasih, bukan. Tapi saudara benar-benar bisa bersentuhan dengan dia yang adalah kasih itu. Dan itu bisa hanya terjadi ketika semuanya hilang. Semuanya hilang. Tetapi saudara ketemu dengan dia. Pribadi yang benar-benar menjadi sumber yang bisa memuaskan dahaga jiwamu. Saudara ketemu sang kasih itu. Sehingga saudara bisa bercerita mengenai kasih itu. Ini bukan mengenai memahami. Bukan mengenai mengerti, saudara. Itu luar biasa. Kita hanya bisa memahami ayat itu, saudara. Ketika kita bisa berjumpa dengan sang kasih itu. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Tetapi kalau aku tidak ketemu dengan sumber kasih itu, aku tidak berguna. Ya. Ini bukan berbicara mengenai perbuatan kasih. Ya. Tetapi ini bicara mengenai jumpa dengan dia. Makanya, saudara, ya, di ayat yang ke-12, di 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi ini benar-benar perjumpaan. Ya. Ini bicara mengenai perjumpaan. Makanya, saudara, ya Yohanes 4 ayat uh, ayat 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 2 ayat 13 itu ya. Yohanes 4 ya. Hmm? Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Terus, Pak. Tetapi melainkan Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. amin. Ya. Jadi kita bukan hanya mengerti bahwa yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Itu pengetahuan teologis. Banyak kita di sini yang udah dengar. Ya. Itu bukan. Saudara, memang ini luar biasa. Ini adalah dinamika eh, ini adalah dinamika eh, di dalam batiniah, saudara. Ya, makanya saya rindu kita itu benar-benar eh, memahami ini supaya kita
eh, justru mencari itu, ya, justru mencari, ya, bahwa kehadirannya itu jawaban. Aku nggak perlu jawaban yang lain. Aku mau hanya Engkau Tuhan. Bahkan kalau kita berani berkata, aku nggak mau jawaban, aku hanya mau Engkau. Di dalam derita saudara, di dalam semua permasalahan hidup saudara, katakan aku mau Engkau. Tidak apa-apa Engkau tidak memberi jawab untuk sakitku, untuk pemulihan ekonomiku, untuk hal-hal yang kendala-kendala yang aku alami, aku tidak perlu, aku perlu Engkau hadir. Aku mau menemukan Engkau. Dan itu cukup bagi. Ya, kalau saudara mau menarik ya, seluruh kerinduan keinginan saudara ke titik itu, fokus pada itu. Saudara akan menikmati apa yang dinikmati oleh ayat. Dan itu bukan skenario, itu bukan akal-akalan, itu bukan sesuatu yang saudara seolah-olah ya, ya, licik-picik saudara. Makanya saya bilang, ya, ada banyak topeng iman, tuh, saudara. Ada banyak topeng iman, ya. Tapi Tuhan mau, ya, hati yang hancur, yang terbuka, yang tidak pura-pura kuat, datang berkata, datang kepada Dia, dan sungguh-sungguh mencarinya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan jiwaku. Ya, kita rindu, kita mau supaya apa? Supaya kita benar-benar menemukan Dia. Ya, jadikan Dia jadi satu-satunya yang saudara cari. Ya, bukan yang lain. Ya, kadang-kadang kita ingin mengolah narasi di pikiran kita. Cari jawaban di luar sana. Dari mentor rohani, dari pendeta, gitu. Padahal saudara, ya, kita jarang sekali cari jawaban di mana jawaban itu seharusnya Dia sendiri adalah jawaban. Ya, saya rindu malam hari ini, saudara, ya. Mari kita memiliki pembaharuan di dalam mentalitas spiritual kita. Ketika ada sengsara, ketika ada cobaan, ketika ada derita dalam hidup, ketika ada masalah, cari Dia yang adalah jawaban itu. Dan tidak yang lain. Jangan buat, jangan 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 melengkapi itu, saudara, ya. Jangan mengkondisikan gitu, ya. Keinginan-keinginan harapan untuk menjadi jawaban untuk saudara. Coba memiliki satu ketekunan, ya, keyakinan untuk benar-benar mendorong hati saudara untuk hanya cari Dia menjadi jawaban di dalam segala sesuatu. Saudara pasti, ya, akan dibawa kepada satu kekayaan batin yang luar biasa, ya. Dan dari situ mazmur pujian itu akan, ya, mengalir dari dalam jiwamu, ya. Di situ saudara akan menikmati yang namanya kepenuhan. Itu Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas
kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Iya, lanjut Pak, bahasa itunya. Yesus baik. Yesus malole, malole, Leo aku. Seberapa baik Yesus buat saudara? Yesus malole, malole, melita basa. Temukan itu di dalam setiap masalah. Kau tak bisa balas Yesus susue Yesus malole Baik malole buat leo aku. Yesus baik, baik buat saya. Ya, jadi pengalaman jumpa sehingga saudara katakan bahwa Yesus itu baik. Itu kekayaan yang nggak bisa ditukar. Itu berharga. Saudara tahu? Itu yang ditunggu di Yerusalem yang baru. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anak yang sungguh-sungguh bukan cari sesuatu yang lain di luar aku, tapi dia mencari aku. Saudara pasti bisa merenungkan. Ada banyak cerita, ada banyak skenario, ada banyak orkestrasi. Orang tidak cari Tuhan. Orang tidak cari pribadi. Tapi kalau saudara mencari dia, itulah nilai tertinggi, nilai yang paling berharga bagi dia. Saudara mau buat apa saja. Tapi kalau saudara jadikan Tuhan, ya, saudara menjadikan dia pribadi yang saudara sungguh-sungguh selalu cari. Karena saudara rindu, karena saudara benar-benar menikmati kehadirannya. Ya, saudara, dia punya dunia ini. Dia punya, dia kendalikan semua. Apa yang tidak akan dia atur untuk saudara. Amin. Bapak terbatas, terbatas untuk bercerita mengenai kasih. Bahkan itu terbatas dari apa yang aku alami dalam hidup. Tapi engkau tidak terbatas. Engkau jauh melampaui dari semua itu. Engkau terlalu kaya di dalam kehadiranmu, di dalam kasih. Aku doa, aku minta supaya mereka yang hadir malam hari ini sungguh-sungguh mereka menemukan engkau secara pribadi. Dan Tuhan buat kehadiranmu itu menjadi bahasa yang cukup, menjadi kehangatan yang cukup, pelukan yang cukup, kekayaan yang cukup untuk membuat mereka menikmati jawaban satu-satunya itu. Terima kasih Bapak. Beri mereka harta ini supaya sekalipun semuanya hilang, mereka memiliki ini menjadi harta yang tidak pernah hilang dari hidup mereka, yaitu Engkau sendiri. Bapa, biarkan ini menjadi satu-satunya yang mereka andalkan dalam hidup mereka. Aku tahu mereka banyak ada di dalam cobaan, derita, masalah, tapi kehadiranmu itu kekuatan yang terbesar di dalam hidup mereka. Bapa,
Terima kasih nyatakan di dalam hidup mereka kehadiran-Mu yang nyata. Di dalam Yesus yang telah membawa kami di dalam pendamaian ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.